Oke, hari ini kita akan ke kebun lagi, tetapi ternyata ban saya bocor ya teman-teman. Nah, ini kita akan pergi menebas ke kebun sawit lagi ya. Namun kita lihat di perjalanan kita, ternyata tadi malam terjadi kebanjiran, jadinya jalannya tertutup seperti ini. Paksa kita buang dulu, kita pindahkan dulu untuk kayu-kayunya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat sawit saya, ini kebun sawit saya ya. Nah, ini kita pasang grafikan lagi agar nanti kita tidak tergelincir di atas gunung ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang mana dikatakan orang ya berkebun ke kebun sendiri seperti ini ya, katanya orang itu adalah orang pelit ya. Sering saya sebelum jalan ke kebun saya diteriaki sebagai orang pelit ya teman-teman. Nah, karena memang saya hobi ke kebun ya, karena saya senang merawat kebun sawit saya sendiri. Nah, seperti inilah senjata saya setiap hari untuk membersihkan kebun saya, karena saya untuk hari ini saya menebas sendiri ya. Nah, ini saya gunakan motor saya, walaupun bannya sudah bocor tetapi masih bisa digunakan, yang penting mesinnya masih bagus. Nah, ini untuk parangnya kita selipkan di sini agar aman daripada kita pegang, nanti kita tidak tahu nanti tergelincir atau jatuh di perjalanan ya teman-teman, karena jalannya cukup licin karena tadi malam habis hujan. Oke, semuanya aman, kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman menuju ke lokasi penebasan. Di sini saya mau cerita sedikit ya teman-teman, mengapa saya sering melakukan pekerjaan sendiri untuk ke kebun sawit ini, dan saya lakukan sendiri dan sering sekali diteriaki sebagai orang pelit atau dianggap. Biasanya di kolom komentar di media sosial itu saya upload di YouTube maupun di TikTok ataupun di Facebook, saya ini dianggap jangan diikuti, itu cara orang pelit. Nah, itu dia ya teman-teman. Saya di sini berkaca dengan orang-orang pendatang yang baru datang ke Kalimantan, dia bisa sukses. Sebenarnya dia tidak bisa tidak bawa apa-apa dari kampungnya, cuma modal sedikit ya teman-teman. Tetapi dia selama bekerja di Kalimantan ini dia bisa membeli lahan dan mempunyai kebun yang luas. Nah, dari itulah saya berkaca dan berpedoman atau berpandangan bahwa orang yang bisa memperhitungkan uang atau kita itu penuh perhitungan ya teman-teman dalam bekerja, yang mana yang pekerjaan itu masih bisa kita lakukan, tak perlu menggaji orang lain seperti penebasan seperti ini ya teman-teman. Usahakan ya kita kerjakan sendiri untuk menghemat biaya. Dan lagi pada saat ini buah sedikit dan harga sawit tidak stabil ya teman-teman, dan pencurian buah pun sering ada di mana-mana. Nah, itu akibat dampak karena daerah tempat saya ini tidak jauh dari IKN ya. Ini IKN ini adalah banyak sekali mendatangkan orang-orang baru atau orang-orang pendatang ke sini dengan modal seadanya dan tidak ada modal ya. Untuk sementara orang tuh untuk datang ke sini bekerja sebagai buruh atau segala macam, karena tidak ketipisnya modal jadinya mencuri dengan modal nekat. Nanti kalau ada masalah di sini mereka langsung pulang ke kampungnya ya. Nah, itu dia. Saya sedikit bercerita di sini ya, mengapa saya seperti ini. Nah, saya seperti ini saya kerjakan sendiri karena dulu saya waktu sekolah itu sering sekali dibilang anak miskin ya. Karena pada saat itu orang tua saya bekerja itu sebagai petani, yaitu menanam padi saja. Dia tidak mau merubah pekerjaannya, padahal pada saat saya kecil tuh sawit tuh sudah ada ya teman-teman. Sehingga saya pada saat umur memasuki SMP atau SMA ya teman-teman, saya mulai bekerja di sawit ini. Saya sudah menanam sendiri sawit ini dengan kebun ya. Orang tua saya menanam padi, kemudian saya yang menanam sawit, dan sawit itu kita beli dengan bibit biasa ya teman-teman, bukan bibit resmi, bukan bibit unggul, kita cabutan sendiri ya teman-teman. Nah, sehingga saya seperti saat ini ya, bisa mengelola kebun dan bisa menambah kebun dan bisa beli lahan. Karena tadi itu kita berpandangan seperti orang pendatang, mereka aja datang ke kampung kita tidak bawa apa-apa bisa sukses. Nah, karena orang itu penuh perhitungan dalam bekerja ya. Nah, itu dia, penuh perhitungan bekerja. Karena yang ada datang yang orang-orang yang sukses di sini rata-rata bukan orang pribumi ya. Ada sebagian orang pribumi yang sukses karena mereka memiliki perhitungan yang bagus. Dan banyak sekali orang pribumi yang gagal total ya teman-teman, karena itu tadi, karena gaya hidup yang biasa disebut
gaya elit, ekonomi sulit ya teman-teman. Gaya itu elit, tetapi padahal ekonomi itu sulit. Nah itu dia memperhitungkan, keburu umurnya sudah tua ya, tidak kuat bekerja lagi. Jadinya ya ekonomi ya begitu-begitu aja. Nanti ujung-ujungnya karena kita tidak bisa bersaing ya dengan orang dari luar, karena orang dari luar ini pandai, dia jual pentol saja untuk beli tanah, sementara kita jual tanah untuk orang pribumi ini, dia jual tanah untuk beli pentol. Nah itu dia kebalikannya, karena banyak sekali saya lihat orang-orang pribumi ini yang nggak sukses ya teman-teman. Banyak sekali jadi buruh orang dari luar sana, jadi tukang panen, buruh nebas. Nah itu dia, kita harus berpandangan seperti itu, karena kalau kita mau sukses dan mampu bersaing, apalagi untuk saat ini, untuk daerah Kalimantan ini aslinya calon ramai atau calon padat penduduk, karena adanya IKN. Setelah IKN ini buka, pelonjakan atau peledakan orang dari luar pasti otomatis banyak, mau yang kriminal, mau yang baik, mau yang buruk, pasti ada yang datang ke Kalimantan ini. Nah itu saya sarankan kepada sebagai orang pribumi, kita jangan sekali menjual lahan kita ya, karena lahan itu kita pertahankan, karena orang Dayak seperti kami ini tidak akan mampu bersaing seperti bekerja di kantor. Ada saja sebagian, tetapi nggak mungkin semua, karena budaya asli itu adalah bertani. Nah dengan bertani ini kita harus mampu bertahan, karena dengan kita pertahankan lahannya jangan sampai kita jual ya. Usahakan untuk modal bertani lagi seperti berkebun sawit ini, karena untuk saat ini potensi perkebunan sawit ini sangat lumayan sekali. Nah yang kedua, di daerah saya ini banyak sekali saya lihat perusahaan-perusahaan dari luar itu biasanya dibebaskan untuk masuk, beranggapan mereka bisa bekerja di perusahaan itu adalah anggapan yang salah. Itulah sifat orang pribumi. Nanti kalau sudah berhasil perusahaan itu baru nuntut, minta dikembalikan hak ya, tidak bisa ngomong itu hutan adat, hutan apa ya, karena orang sudah memiliki surat dan orang sudah kuat tinggal di situ, karena kita memberikan izin. Sebenarnya usahakan jangan sekali-kali memberikan izin kepada pihak-pihak perusahaan ini untuk masuk ke wilayah kita atau membuka hutan-hutan adat. Lebih baik hutan adat ini kita bongkar, kita buka sendiri dan kita kelola sendiri, daripada kita memberikan perusahaan. Perusahaan itu adalah dia janji manis di awal, nanti di akhir jika kita misalnya salah saja bekerja di perkebunan sawit, datang terlambat atau panen sawit kita tidak bagus, nanti kita akan dipecat dan kita akan diusir. Nah itulah yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan sekarang ya, saya lihat, karena dia adalah lewat ketua-ketua adat, kepala desa, mereka minta izin sementara dengan janji manis memberikan pekerjaan buat masyarakatnya. Itu jangan percaya, itu adalah bohong. Karena semua perusahaan sawit yang datang ke Kalimantan ini saya lihat pekerjaannya adalah orang luar, karena orang kita sendiri atau orang pribumi tidak akan mampu bersaing dengan orang luar, karena tidak akan mampu, akan disuruh-suruh, karena kerja di perusahaan itu terikat. Saya pernah sudah merasakannya. Nah ini seperti inilah cara saya untuk bertahan. Biarkan saja saya disebut orang pelit ya, dianggap sebagai orang pelit, tidak masalah. Yang penting saya bisa bertahan dan bisa sukses juga seperti orang dari luar, dengan mempunyai modalkan lahan warisan orang tua ya, dan sedikit kita beli juga jika kita punya uang, kita beli lahan dari orang-orang yang berjual. Nah karena itu teruslah semangat bekerja. Jika sekalinya tidak membutuhkan pekerjaan ya, pekerja atau buruh, usahakan kita kerjakan sendiri seperti ini. Nah saya yang untuk pekerjaan sawit seperti ini saya kerjakan hanyalah penebasan dan penyemprotan saja yang ringan-ringan. Kalau yang berat saya menyuruh orang ya, masih menyuruh orang semua, seperti pruning dan panen ya teman-teman. Nah kalau muat sendiri saya lakukan sendiri, karena saya menghemat uang, dan buah itu harus kita jaga sendiri untuk mengantarkan ke pabrik ya. Bukannya kita tidak percaya kepada orang lain, tapi kita lebih suka, kalau saya pribadi lebih suka saya ngelihat ngantarkan buah hasil panen saya dari itu langsung ke pabrik, saya lihat tonasenya secara langsung, itu saya suka ya, saya tidak penasaran. Nah dan tujuan saya membuat akun
YouTube seperti ini, membuat video-video seperti ini adalah bukan karena ingin bikin konten segala macam, yaitu tujuan saya adalah untuk kenang-kenangan ya. Karena video ini dapat saya buka suatu saat untuk kenang-kenangan buat saya tonton setiap saat ya. Jika saya kangen dengan pekerjaan saya atau tonase-tonase yang saat buah banyak, buah sedikit seperti saat ini dan penebasan seperti ini ya teman-teman. Makanya saya tidak pernah mencantumkan di layar video saya menyuruh untuk subscribe segala macam, saya tidak pernah ya teman-teman. Karena apa ya, terserah mau yang ibaratnya ngefans atau yang suka dengan saya silahkan subscribe ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Di sini saya cuma membagikan pengalaman dan buat kenang-kenangan buat saya sendiri untuk video seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, karena yang usaha atau hasil yang terbesar adalah yang saya dapatkan adalah dari kebun sawit ini ya, karena saya bisa hidup dan bisa memberi makan anak istri saya adalah dari hasil perkebunan sawit seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk hasil perkebunan sawit ini gajinya lebih besar daripada bekerja di pertambangan yang sekarang banyak orang lakukan. Alhamdulillah, walaupun kerjanya santai seperti ini. Saya datang jam 8 siang dan pulang jam 9 siang, jam 9 pagi ya teman-teman. Datang jam 8, pulang jam 9. 1 jam saja saya bekerja sudah lumayan hasilnya ya teman-teman. Saya bekerja untuk panen sawit ini atau muat sawit ya, karena yang tukang panen adalah anak buah anggota ya. Saya bisa memberikan pekerjaan buat orang lain. Ini dia teman-teman untuk hasil tebasan saya untuk hari ini. Untuk esok lagi kita akan lanjut lagi ya, kita penebasan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan curhat dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.